Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, nyinyiran atau omongan orang terkadang membuat kita resah dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita hendak ingin melangkah guna memperoleh sesuatu yang kita inginkan, baik itu ibadah ataupun usaha-usaha kebaikan yang hendak kita kerjakan. Terkadang kita memikirkan apa kata orang nanti, jika begini, begitu, sehingga itu membuat kita ragu-ragu dalam langkah kita. Dalam ibadah kita terkadang untuk melaksanakannya pun masih saja merisaukan tanggapan orang ketika kita mengerjakannya. Entah dianggap sok suci, entah dianggap kita berlebihan. Jika orang lain melihatnya, itu juga berlaku pada sesuatu kegiatan kita sehari-hari dalam meraih apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Sebuah kisah ini semoga bisa membuat kita yakin dalam langkah kita. Jika sesuatu itu kita yakini baik untuk kita ataupun baik untuk orang di sekitar kita. Kisah ini sangatlah terkenal di kalangan para muslim, yaitu kisah Luqman dan Hakim, seorang ayah dan anaknya. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surah Luqman, surat ke-31, ayat 12 sampai dengan 19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman." Quran Surat Luqman ayat 12. Dalam sebuah kesempatan saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan yang nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab tak akan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Tak akan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku dan mari kita buktikan." Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit, bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan, selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut segera berkomentar mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Tak pelak orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tak nyaman di mata mereka. "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya akhlak anak itu." Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan, sindir seseorang yang melihat Luqman. "Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Luqman kembali menasehati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Dua orang itu penuntun keledai bersama, padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Ah, betapa bodohnya mereka. Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini. Kata Luqman mengakhiri perjalanan bersama putranya, bahwa manusia haruslah menjadi orang kuat, sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqman sangat banyak sekali,
baik yang didokumentasikan dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita dan dapat dipetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.